untuk hidupmu. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Iralama sakaya ralama. Berbicaralah Tuhan, pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolongnya. Semua yang terbaik dalam hidup kami Engkau yang rancangkan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus berbicara bagi kami semua di pagi hari yang indah ini. Dalam nama Yesus kami siap untuk terima firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Perjalanan kita dengan Tuhan untuk kita belajar mengenal apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Harus ada pertanyaan dalam hidup kita semua. Dalam kita berjalan dengan Tuhan, apa sih tujuan Engkau ciptakan aku, ya? Pagi ini kita akan belajar yang namanya rencana Tuhan. Apapun yang ada di dalam dunia ini pasti ada tujuan. Tidak ada yang tidak ada tujuan. Amin. Setiap apapun yang diciptakan, setiap apapun yang dihasilkan pasti ada tujuan. Dan kalau engkau mau tanya tujuan sesuatu produk diciptakan, harus tanya produknya, yang memproduksinya. Itu yang tahu tujuan apa dia memproduksikan. Tidak akan ada sembarangan di dunia ini. Apa saja yang saudara jumpai di dunia ini, pasti semua itu diciptakan dalam satu tujuan. Ya, yang percaya katakan amin. Minggu lalu kita dengar firman Tuhan, Yesus serukan di atas di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Sebetulnya apa yang dia katakan sudah selesai? Artinya tujuan dia datang ke dunia ini, tujuan rencana Bapaknya itu dia sudah selesaikan semua. Dia sudah tuntaskan semua. Sehingga sebelum menghembuskan nafas, dia katakan sudah selesai. Artinya sudah habis semua, ya. Dan itu harus ada dalam kehidupan kita semua, ya. Artinya saya selalu berdoa, Tuhan, kalau Tuhan nggak mau pakai saya, ambil saja. Artinya sudah selesai tugas saya, ya. Tetapi kalau saya masih hidup, berarti ada rencana, ada tujuan Tuhan. Kalau kita mau tanya apa rencana Tuhan atas hidup kita, kita harus tanya Tuhan, karena kita ini produk Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara jangan tanya di mana-mana, karena saudara ada ini diproduksikan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Amin. Ya, semua satu produk itu sebelum dia ciptakan sebuah produk lewat satu perencanaan. Amin. Artinya dia sudah pikirkan apa yang dia harus hasilkan apa. Setelah perencanaan itu baru dia hasilkan. Amin. Tidak ada yang kaget-kaget semua. Semua apapun di bumi ini, saudara apapun, baik itu aqua, baik itu handphone yang saudara pakai, semua itu ada tujuan. Dan sebelum dia memproduksi, dia sudah ada dalam idenya.
sudah dibahas, direncanakan. Demikian juga saudara dan saya. Dan kalau kita mau cari tahu apa tujuan Tuhan, kita harus tahu awalnya. Sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, sebelum manusia itu jatuh dalam dosa, kita harus tahu apa ide Tuhan, apa tujuan Tuhan, apa rencana Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Mari kita akan lihat, kita akan baca dari Kejadian pasal yang ke-1 ayat yang ke-26. Mari kita lihat Kejadian 21 pasal 1 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-28, ya. Mari kita akan baca sama-sama, kita lihat sama-sama membaca 3 ayat saja. Mari kita lihat Kejadian 1 ayat yang ke-26, ya. Di sini kita belajar cara kerja Tuhan. Kenapa Tuhan kerja, kenapa Tuhan ciptakan, saudara. Ada di awal penciptaan ini, saudara. Amin. Haleluya. Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan apa? Manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh yang merayap, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata, yang merayap di bumi. Ini idenya Tuhan. Ini manusia belum diciptakan. Jadi Tuhan itu berembuk, ya. Saya percaya waktu itu Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus berembuk. Mari kita buat manusia, ya. Jadi untuk apa? Ya, untuk dia berkuasa, ya. Jadi ini perencanaan. Jadi saudara ada atas perencanaan. Amin. Tidak ada yang kebetulan. Tidak ada yang tiba-tiba dia ada, tidak, ya. Alkitab katakan ada satu rapat khusus perencanaan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita buat manusia. Untuk apa? Untuk dia berkuasa. Ya. Setelah ayat itu dia bilang, maka Allah menciptakan apa? Manusia. Amin. Amin. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakan laki-laki dan perempuan, diciptakannya apa? Jadi setelah ada perencanaan, maka Allah mulai buat manusia. Amin. Saudara, itu luar biasa loh. Saudara, ada karena perencanaan. Amin. Jadi jangan anggap oh hidup ini gak ada arti. Oh hidup ini ya. Oh karena bapak mama saya mau jadi saya ada. Enggak, saudara. Saudara, ada karena satu perencanaan. Makanya Yeremia berkata, sebelum aku dari kandungan ibu, engkau telah menetapkan aku. Jadi jauh sebelum itu Allah sudah ada dalam ide Tuhan. Ya, makanya Daud katakan, betapa luar biasanya aku. Tak mampu aku pahami engkau Tuhan. Betapa dahsyatnya. Kalau kita melihat, kita mengerti ini, kita tidak akan hidup sia-sia. Kita akan hidup maksimal sesuai dengan tujuan Tuhan. Saudara boleh diberkati, saudara boleh sukses. Tapi kalau tidak ada dalam rencana Tuhan, saudara tidak akan mengecewakan dia. Amin. Karena hidup ini dikatakan maka Allah menciptakan, ya. Setelah Allah menciptakan, Allah memberkati mereka. Ya. Allah memberkati, lalu ada perintah Tuhan. Jadi waktu Tuhan memberkati manusia, Tuhan melepaskan kuasanya. Tuhan melepaskan kemampuannya untuk manusia. Jadi setiap orang itu diberikan kemampuan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Ya. Jadi saudara itu ada kemampuan, ada potensi Tuhan.
kalau Tuhan mau suruh lakukan sesuatu, dia harus bekali kita dulu. Ya, tidak mungkin Tuhan perintah begini dan Tuhan tidak memberikan kita kemampuan. Ya, jadi saudara, ya, kemampuan itu di waktu dia memberkati, dan setelah itu dia katakan beranak cuculah, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas segala binatang yang merayap. Jadi saudara, Tuhan menciptakan, dia kasih tahu lagi kepada manusia. Ya. Jadi Tuhan itu tanggung jawab. Dia tidak taruh ide sendiri. Oh, saya mau ciptakan manusia, setelah itu dia ciptakan manusia, dia diam-diam, tidak. Setelah dia ciptakan manusia, dia memberkati dan dia beritahu apa rencananya. Amin. Jadi makanya saya katakan hidup ini adalah mengerti rencana Tuhan. Perjalanan. Satu perjalanan untuk kita mengenal dan memahami apa sih rencana. Oh, rencana Tuhan saya bangun rumah banyak-banyak. Rencana Tuhan saya bukan. Engkau ada tujuan Tuhan. Berkat itu hanya potensi untuk kita bisa melayani Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya Mordekai pernah ingatkan kepada Esther, engkau duduk sebagai ratu. Jangan pikir karena kau cantik, kau hebat, kau duduk. Tidak. Ada banyak wanita lebih cantik dari engkau. Tapi engkau duduk di situ, ada tujuan Tuhan. Kalau engkau tidak lakukan sesuatu, Tuhan akan pakai orang lain. Amin. Haleluya. Tuhan tidak kekurangan stok. Tapi Tuhan selalu menghargai pemakaian dia. Dan dia berbicara, dia kasih tahu kepada Adam dan Hawa. Ya, dia kasih tahu kepada manusia. Ini loh rencanaku. Ini loh yang aku mau. Ini yang aku sukai. Ya, saudara, Tuhan itu dia berikan kepada kita itu, saudara, untuk kita mengelola. Ya, amin. Tuhan tidak beri barang jadi. Tuhan beri kita mengelola. Karena dia tahu kita punya kemampuan untuk mengelola itu menjadi yang lebih baik. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan beri potensi kepada kita. Ya. Kalau ada seorang hamba Tuhan katakan, waktu dia lewat kubur-kubur, dia katakan, ada banyak potensi Tuhan yang terkubur. Banyak orang meninggal, tapi tidak semua potensi dikeluarkan. Sia-sia hidupnya. Ya, Tuhan mau kita potensinya itu kita keluarkan semua. Ya, saudara ingat cerita tentang talenta. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Amin. Dan itu potensi, itu talenta, itu milik Tuhan. Yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati kita. Tuhan menitipkan potensi. Dia menghembuskan ya nafasnya, DNA-nya. Artinya kemampuan kita, kekuatan kita. Sebelum Tuhan memerintahkan sesuatu, dia berikan kita juga kemampuan. Jadi tidak ada yang bilang, Tuhan saya nggak mampu, saya nggak kuat, saya nggak bisa. Itu kasih orang lain, itu kasih si A, kasih si B. No. Kalau Tuhan perintahkan kepada kita, pasti dia tahu engkau mampu. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Pasti dia tahu engkau bisa. Ya. Tapi saudara, itu sebabnya saudara, saya bersyukur waktu Esther diingatkan kepada Mordekai. Mordekai adalah bapak angkat, bapak asuhnya dia, pamannya dia. Karena dia tidak mempunyai ayah dan ibu, saudara. Ayah dan ibunya meninggal waktu dia kecil. Dia diasuh oleh Mordekai. Dan akhirnya dari ribuan wanita-wanita cantik,
dia terpilih menjadi permaisuri daripada Ahasuerus. Tapi saudara, itu ada maksud Tuhan, ada tujuan Tuhan. Karena satu waktu ada aturan yang akan membinasakan Israel. Disitulah Ester muncul untuk menyatakan rencana Tuhan atas hidupnya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan untungnya Ester ini orang yang hatinya nurut, hatinya mau, hatinya taat. Dia dengar-dengaran kepada Mordekai. Ya, dia bilang akhirnya Tuhan, oh Mordekai, ya saya nggak bisa menghadap raja karena ada aturan kalau raja tidak tunjuk tongkat, jangan satu orang pun, raja tidak panggil, jangan. Saya sudah 30 hari nikah sama raja, belum satu kali pun dipanggil oleh raja. Dan ada aturan kalau nyelonong masuk langsung dibunuh mati. Itu sebabnya Ester katakan, aku mau siap. Kalau terpaksa aku mati, aku rela. Dan akhirnya situlah waktu Ester mulai bergerak. Situlah saudara, kita lihat ada pertolongan Tuhan turun. Itu sebabnya saudara, ya, di dalam firman Tuhan, Tuhan katakan dalam Kejadian, mari pasal 2 ayat yang ke-15. Mari kita lihat sama-sama. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil apa? Manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan ya. Jadi waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan memberkati, memberikan potensi pada manusia. Tuhan bawa mereka ke taman ini dan aku titipkan taman ini. Jaga taman ini dan usahakan taman ini. Kalau jaga ya, semua kita bisa jaga. Tapi usahakan itu berarti buat lebih apa? Baik. Amin. Amin. Padahal taman itu sudah bagus loh. Itu taman dari Tuhan. Itu taman ada pohon-pohon, ada buah-buah, ada sungai 4. Ya, ada emas bertaburan di jalan-jalan. Itu taman itu sudah terlalu indah karena Eden itu artinya menyenangkan. Tetapi kenapa Tuhan bilang kepada Adam, jaga dan usahakan taman ini. Artinya kalau jaga ya saya jaga. Misalnya Tuhan yang mau pergi bawanya pergi. Ingat jaga rumah, ya saya jaga. Tapi kalau dia katakan usahakan rumah ini, artinya mungkin disuruh rehab, disuruh apa, disuruh. Itu kan mengusahakan itu artinya membuat lebih baik. Kenapa Tuhan perintahkan? Apa Tuhan salah memerintahkan? Kok Tuhan suruh manusia lagi berusaha? Artinya semua apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, ada potensi untuk menjadi lebih baik. Amin. Amin. Apapun Tuhan kasih kita perkawinan, jaga, usahakan. Artinya kerjakan supaya perkawinan itu jadi baik. Artinya jaga. Jangan ya jaga dan usahakan. Ya bagaimana caranya ya sudah. Engkau harus nurut Tuhan, takut Tuhan. Ya bisa saling mengampuni. Itu kan engkau untuk mengelola perkawinan itu. Ya. Mengelola, Tuhan sudah kasih perkawinan. Perkawinan itu seperti Taman Eden. Tapi saudara tugasmu jaga dan mengusahakan. Ya bisa mengalah, mengampuni, itu mengusahakan. Supaya perkawinan itu jadi lebih indah. Kok nggak ada amin sih? Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya, kesehatan itu Tuhan beri. Tapi Tuhan bilang, usahakan. Olahraga. Itu kan untuk ya, jangan tidur dari pagi sampai malam, habis makan tidur.
Ya, habis makan tidur, ya saudara nggak jaga kesehatan, nggak jaga pola makanmu. Ya, mete sampai jam 2-3. Ya, nonton TV, begadang, jam tidur, nanti sakit. Saudara yang tidak bisa mengelola kesehatan itu. Amin. Jadi saudara diberi kuasa untuk mengelola. Tuhan tidak beri barang jadi. Tuhan beri itu barang mentah. Saudara yang harus kelola. Mau baik atau tidak bukan di tangan siapa-siapa, di tangan saudara. Jadi hidup ini saudara, Tuhan bilang apa? Aku punya rancangan damai sejahtera kepadamu. Bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberi hari depanmu apa? Penuh. Artinya itu masih harapan. Jadi atau tidak tergantung saudara. Jangan bilang kalau cerai ya inilah nasib saya. Enggak. Tuhan enggak tetapkan kita untuk dicerai. Itu keputusanmu. Oh saya beginilah, saya ditetapkan jadi begini. Ada saya ketemu orang mencuri. Ya Pak, saya diciptakan untuk mencuri. Enggak. Pencuri itu idemu sendiri. Tuhan mau engkau kerja, kelola sesuatu yang baik. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Artinya Tuhan beri potensi kepada kita untuk mengerjakan, untuk mengusahakan. Makanya saya bilang hidup ini tidak ada namanya nasib. Tidak ada namanya takdir. Hidup ini ada rencana Tuhan. Mau rencana jadi atau tidak tergantung engkau. Mau ndak dituntun Tuhan. Mau ndak diarahkan Tuhan. Mau kan dipimpin Tuhan. Anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Allah. Kita harus selalu dipimpin, harus mau diarahkan oleh Tuhan untuk masuk dalam rencana Tuhan. Pakai aku Tuhan untuk menggenapkan seluruh hidup. Jadi hidupmu tidak sia-sia. Hidupmu tidak, saudara tidak ada arti, tidak. Hidupmu betul-betul berarti, saudara. Ya, hidupmu berbuah. Saudara, Tuhan katakan beranak cucu, bertumbuh dan berbuah-buah. Artinya Tuhan mau kita itu mengembangkan, berbuah, ya, tertanam dan berbuah. Ya, kenapa kita pohon itu tertanam baru bisa dia berbuah? Amin. Ya, dia katakan dalam Kejadian 1 tadi, waktu dia ciptakan manusia, waktu dia memberkati manusia, dia katakan beranak cuculah, bertambah-tambahlah dan berbuah. Ya, berbuah dan kuasai. Ya, artinya berbuah. Kapan kita berbuah? Karena Yohanes pasal 15, waktu kita berbuah itu kita menyenangkan Tuhan. Kita menyukakan hati Tuhan. Artinya hidup kita itu punya dampak bagi orang lain. Berbuah. Kalau kita berbuah, kita harus tertanam. Ditanam. Ya. Kita beribadah ini kita ditanam. Ditanam. Ya. Waktu kita ditanam, maka kita akan berbuah. Amin. Ya, ibarat kita ini ibarat pohon. Alkitab katakan orang benar itu seperti pohon yang tertanam dan dia berbuah. Ya, makanya jangan sering orang suka keliling gereja. Harus engkau tertanam di satu penggembalaan. Amin. Amin. Kalau engkau mau jadi berkat, ya, bagaimana berubah hidupmu? Ya, mau berapa puluh gereja pun kalau hidupmu nggak berubah, nggak percuma. Itu hanya untuk menyenangkan daging. Bagaimana kita tertanam, di diri kita tertanam, kita dibersihkan. Ya, karena ada pengikisan, ada pembersihan. Ya, waktu pembersihan memang sakit. Ya, kadang-kadang ada gesekan. Ya, itu proses untuk satu tanaman dia harus berbuah. Ya, tidak kita tidak senang sini pindah. Orang yang suka pindah-pindah gereja pasti ada kepahitan. Pasti ada nggak puas, nggak senang ini, nggak suka ini. Nggak ada gereja yang sempurna, pastilah. Kalau engkau ada gereja yang sempurna, engkau masuk gereja itu nggak sempurna lagi. Pastilah. Tapi bagaimana hidupmu berbuah? Karena itu tujuan Tuhan. Ya, tujuan Tuhan supaya hidupmu berbuah.
Ya, Alkitab katakan dalam Yohanes ya pasal 15 ayat 8, mari kita lihat sama-sama. Yohanes 15 ayat yang ke-8, mari dia katakan ya. Yohanes 15 ayat yang ke-8, kita lihat sama-sama. Dalam hal ini Bapakku kapan Bapak dipermuliakan? Jika kamu berbuah apa? Banyak. Ya, bukan kunjungi banyak gereja, tapi berbuah. Bagaimana engkau mau berbuah? Ya, kalau engkau tidak tertanam. Karena di dalam proses tanaman itu, saudara akan dibersihkan. Ya, maka Bapa dipermuliakan. Dengan demikian, kamu adalah murid-muridku. Murid itu harus tetap konsisten. Gak mungkin bulan ini di SMP 1, bulan depan SMP 2, bulan depan SMA Sinar Pancasila. Pastilah itu. Siapa orang, kalau orang tanya, saya tamat SMP, berapa SMP yang kau dapat? 10 SMP. Wah, itu orang tanya, rupanya mungkin di ya mungkin kalau saudara karena tugas pindah ya gak apa-apa. Tetapi kalau hanya karena hal-hal ini saudara tidak mau. Intinya Tuhan mau kita berbuah. Berbuah itu dari perubahan. Harus berubah. Kita harus bisa diubahkan Tuhan. Kapan? Waktu kita dikikis, kita dibersihkan, ada hal-hal yang tidak mengenakan kita. Ya, ada hal-hal tidak yang menyebalkan, mungkin dia itu di sebelah kita. Karena firman Tuhan bilang besi menajamkan besi, orang menajamkan sama. Ya, mungkin ada orang yang saudara tidak senang, tapi bagaimana Tuhan izinkan itu terjadi supaya engkau bisa mengampuni, engkau bisa menerima, supaya engkau dibentuk, ya. Engkau dibentuk menjadi kedewasaan. Kedewasaan itu engkau memahami kekurangan orang. Ya, engkau tidak menuntut orang lain harus ini sesuai dengan kemauanmu, tetapi engkau memahami kelemahan setiap orang. Itulah kedewasaan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan mau kita itu bertumbuh. Ya, karena firman Tuhan katakan ya di dalam Kejadian 1 tadi ayat yang mari kita lihat tadi ya, Kejadian pasal yang ke-1 tadi ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkan itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala binatang-binatang yang beranak cuculah, bertambah banyak, ya. Artinya menghasilkan, ya. Hidup kita itu menghasilkan. Apa yang kita hasilkan? Yaitu buah, ya. Apa yang kita hasilkan? Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Yaitu bukan kalau kita bertambah banyak, oh saya harus beranak banyak orang. Tidak. Bertambah banyak itu juga disebut multiplikasi atau pelipat gandaan. Jadi kita itu harus melipat gandakan. Apa yang melipat gandakan? Ya, dari satu saudara menghasilkan banyak orang, saudara menghasilkan jiwa-jiwa, saudara menghasilkan buah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, haleluya, ya. Tuhan dipermuliakan hal dalam hidup ini, ya. Bapa mau supaya kita itu jadi. Yeremia 29, mari kita lihat ayat yang ke-11. Ayat yang terakhir kita lihat Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mari kita lihat. Haleluya. Yeremia 29, saya jemput Singer. Mari Yeremia 29. Mari kita baca sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku,
mengenai kamu. Amin. Rancangan yang ada padaku, ku itu Tuhan, mengenai saudara. Amin. Apa rancangan itu? Yaitu firman, yaitu rancangan damai sejahtera. Amin. Ya, bukan kecelakaan, ya, bukan kehancuran, bukan kebinasaan, yaitu rancangan damai sejahtera. Ya, untuk memberikan kepadamu hari depan. Katakan hari depan yang penuh harapan. Jadi itu masih harapan. Amin. Tidak ada yang bisa batalkan rencana Tuhan atas hidup saudara. Setan pun tidak bisa membatalkan. Yang bisa membatalkan itu saudara sendiri. Ya, setan tidak bisa membatalkan rencana Tuhan atas hidupmu. Dan Tuhan tidak pernah membatalkan. Apa yang dia sudah firmankan, dia akan genapi. Dia akan penuhi. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dia penuhi. Yang bisa membatalkan itu saudara sendiri. Amin. Ya, karena saudara tidak mau dipimpin, dituntun, diarahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar untuk mengerti, menaklukkan diri kita sendiri. Sebenarnya musuh kita itu bukan setan. Setan itu sudah kalah. 2000 tahun yang lalu senjata sudah dirampas oleh siapa? Oleh Yesus. Waktu Yesus masuk dalam jurang maut, Yesus ambil senjata setan. Setan itu tidak berkuasa. Dia hanya menakut-nakuti. Dia hanya meneror saudara. Dia tidak berkuasa. Yang menjadi musuh utama kita, diri kita sendiri. Amin. Kita naklukkan ego kita. Kita naklukkan kesombongan kita. Kita naklukkan keras kepala kita. Itu yang menghambat kita untuk menikmati, untuk masuk dalam rencana Tuhan. Biar kita mau dididik, dipimpin, dituntun oleh Tuhan dalam hidup ini, sehingga rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Ku tak pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah ku persembah, sadar bila hidup, sadar bila ku ada hanya karena anugerah-Mu, karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh, mari kita katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku berharga, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Pujian dan Syukurku ku bawa padamu, ku bawa padamu dengan
sadar bila ku ada, sadar bila ku ada, hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku, karena kekuatan. Mari angkat tanganmu, katakan, ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Penyembahan, Engkau ada dalam perencanaan Tuhan. Takkan tidak ada kebetulan dalam hidup ini. Bersyukur pada Dia. Ku tahu hidupku, amin, berharga di matamu, amin. Segenap hidupku persembahan. Ku tahu hidupku, amin. Iralah masyarakat. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan, Engkau yang ciptakan kami Tuhan. Kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu, amin. Segenap hidupku persembahkan, oh segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Haleluya. Oh, mari biar hidupmu dituntun oleh Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Haleluya. Buang segala egomu, buang segala apapun. Haleluya. Oh, arahkan kami Tuhan, bimbing kami, tuntun kami, untuk kami mengenal rencana-Mu, untuk kami mengenal tujuan kami ada di dunia ini. Haleluya. Oh, pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Haleluya. Untuk berbuah-buah, untuk menghasilkan, untuk berdampak Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Engkau mampu memberikan kami kekuatan, kesanggupan, kemampuan untuk kami menghasilkan, untuk kami, haleluya, berbuah, untuk kami menyukakan Engkau. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, irana, irala mayana, irala. Oh, kerat semua keakuan kami, kerat semua ego kami Tuhan, kerat semua pemberontakan kami, supaya kami mau dibimbing, dituntun oleh Roh-Mu, diarahkan oleh Roh-Mu. Haleluya. Kami percaya kami mampu, kami sanggup. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama, ya ralama.
Tidak akan ada yang menyerah, tidak akan ada yang putus asa. Saudara mampu, saudara bisa, karena Tuhan berikan engkau kemampuan. Tuhan katakan Dia akan berikan engkau kemampuan untuk memperoleh semua yang Dia janjikan bagi engkau. Haleluya. Kalau engkau mau, engkau bisa, engkau mampu, engkau bisa lakukan. Haleluya. Tuhan katakan engkau bisa lakukan jauh lebih daripada apa yang aku lakukan. Engkau bisa melakukan, engkau bisa mengerjakan hal-hal yang besar. Haleluya, 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 haleluya. Mari sembah Dia. Angkat semua ego kami Tuhan, angkat semua kesombongan, angkat semua Tuhan. Iralaba syaka yaralaba yaralaba, oralaba yaralaba, keras kepala kami Tuhan. Buang semua ego kami, semua penghalang yang menghalangi untuk rencana Tuhan terjadi. Haleluya, haleluya. Biar hari ini hari pembersihan, hari pembersihan, hari pemurnian. Gereja Tuhan dimurnikan, gereja Tuhan dibersihkan. Oh, haleluya, haleluya. Kerat semua Tuhan, kerat semua dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala hawa nafsu kami, segala percabulan, dalam nama Yesus. Angkat semua Tuhan, angkat semua Tuhan, angkat semua dalam nama Yesus. Angkat semua Tuhan dalam nama Yesus. Bersihkan kami Tuhan, bersihkan, bersihkan hidup kami, supaya apa jadi tujuanmu, supaya apa jadi rencanamu. Haleluya, oh haleluya, iralama, haleluya, iralama, iradadadadada, iralama. Ya katakan, hari ini kau mau bersihkan umat-umatku. Karena masa-masa persiapan gereja Tuhan akan mengalami pengangkatan. Angkat semua hati-hati kami Tuhan yang penuh dengan kekotoran dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kerat semua Tuhan. Oh, biar hari ini, haleluya, relakan hidupmu, relakan hidupmu untuk Dia bersihkan, haleluya, karena Dia mau engkau berbuah lebih banyak, karena pohon yang rantingnya dibersihkan akan berbuah. Dia akan datang sebagai seorang penatu yang membersihkan dan memurnikan gereja. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersihkan hidup kami, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya ini kerinduan, hanya ini kerinduanku, menyenangkanmu, terima kasih Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya biar ini komitmen kita, hanya untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Berapapun engkau rela bayar berapapun untuk senangkan hati Tuhan.
Tuhan. hatimu. Bentuk kami, Ajaib ubah kami Tuhan. Tuhanku. Haleluya. Iralaba. Ubah hidup kami, ubah cara berpikir kami Tuhan, ubah cara kami memandang. Kerinduanku. Oh haleluya. Tuhanmu berapapun harganya, Hanya itu kerinduanku. hanya itu Kerinduan amin Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, biar kami diubahkan hari demi hari, untuk kami bisa menyenangkan Engkau. Hanya satu Engkau tuntut, kami berubah Tuhan. Dan perjalanan kami bersama Engkau, kami diubahkan dari hari ke hari, kami dibersihkan dari hari ke hari, sehingga kami terus ada di dalam rencana dan tujuan Tuhan atas hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang percaya Engkau berikan kami kemampuan, kekuatan untuk mampu mengatasi apapun Tuhan, untuk mampu melakukan hal-hal yang besar, melakukan perkara-perkara yang luar biasa, karena Engkau sudah berikan kami potensi Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan bawa semua persembahan-persembahan kami di hadapan hadirat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Mari kita siapkan persembahan. Kita mau beri bagi Tuhan. Haleluya. Sungguh Kau mempesona. Amin. Yes. Mari katakan sama-sama. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu, yes, hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku. hapuskan dosaku. Kau ubahkan, Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu. Yesusku, Kau ubahkan hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Shalala, shalalalala. Mari kita semua bangkit berdiri. Sungguh Kau mempesona. Katakan. Sungguh Kau Mempesona. Hey. Segala perbuatanmu, hapuskan ragu. Kau buktikan kasih-Mu, Kau mati bagiku, hapuskan raguku. Amin. Semua. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi
Dalam nama Yesus, kami bawa semua persembahan, persepuluhan, nasyar, ucapan syukur di hadapan hadirat-Mu. Tuhan berkati, lipat gandakan 30, 60, 100 kali lipat. Apapun yang kami tabur, inilah benih yang kami tabur dan akan hasilkan tuaian besar. Keluarga kami diberkati, rumah tangga, bisnis, usaha, pekerjaan, jabatan kami, Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin.